Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan syukur kita haturkan kepada Allah. Semoga kita selalu diberi keberkahan dan kesehatan untuk diri kita dan keluarga kita. Untuk kajian Ramadan kali ini akan membahas tentang belajar pengertian dan belajar ikhlas. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Maksud hadis tersebut yaitu Allah tidak melihat bentuk tubuh makhluknya dan juga tidak pula menilai kebagusan dari wajah makhluknya. Akan tetapi Allah itu melihat makhluknya dari ketulusan hatinya. Karena apa? Hati itu tentara di antara tentara-tentara Allah lainnya. Kalau hatinya itu baik dan bisa bersatu dan akrab, bisa menjadi diri kita itu dengan sesama manusia itu bisa saling mengenal. Akan tetapi kalau berjauhan, kita menjadi tidak saling kenal mengenal. Seperti jernihnya hati atau jalinan hati yang dapat mempertemukan diri kita sesama manusia. Kalau adanya sebuah pertemuan itu dengan jalinan hati, maka persaudaraan dengan sesama manusia itu akan menjadi kokoh, akan menjadi awet. Sebaliknya, kalau persatuan secara fisik yang tidak disertai dengan jalinan hati, maka akan berakhir dengan perpisahan atau perpecahan atau menjadi pecah belah. Karena itu, di samping mengharap rahmat Allah, harus ada upaya manusia untuk mempertemukan hati satu manusia atau satu saudara dengan saudara yang lainnya itu menjadi kokoh. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus membangkitkan rasa sehati antara satu saudara dengan saudara lainnya dengan cara dua cara yang sesuai dengan konsep Al-Quran. Dua cara yang sesuai dengan konsep Al-Quran itu apa aja? Yang pertama yaitu raf'ah dan yang kedua yaitu rahmah. Apa itu raf'ah dan apa itu rahmah? Raf'ah adalah kasih sayang yang mencegah seseorang dari melakukan perbuatan buruk dan merugikan orang lain. Sedangkan kalau rahmah itu kasih sayang yang mendorong seseorang berbuat baik dan menyantuni orang lain. Jadi di sini raf'ah sama rahmah itu sama-sama artinya saling kasih sayang menyayangi, akan tetapi berbeda untuk penanganan atau pengaplikasian pada diri orang itu. Kalau raf'ah itu kasih sayang yang mencegah diri kita untuk melakukan perbuatan buruk. Contohnya, jika ada orang yang menganiaya atau orang yang berbuat jelek pada kita tidak membalas kejelekan orang tersebut. Padahal seumpama ada orang yang menganiaya diri kita, bisa jadi apa yang kita doakan kepada orang tersebut itu diijabah oleh Allah. Karena doa orang yang dianiaya oleh Allah itu tidak ada hijab atau tidak ada penghalangnya. Tapi kalau seumpama kita menjalankan itu, melakukan doa yang buruk kepada orang yang menganiaya kepada kita, itu juga tidak menjadikan kebaikan juga untuk kita. Malah justru orang yang menganiaya diri kita itu malah menabung kebaikan untuk dirinya sendiri. Terus ada lain, raf'ah juga bisa berarti lain. Raf'ah itu bisa berarti sebuah kepekaan. Jadi seorang kalau punya
sifat kepekaan itu dia juga bisa saling menciptakan sifat pengertian. Jika tidak memiliki sifat kepekaan, maka seseorang itu tidak akan memiliki sifat pengertian. Dalam artian di sini kita harus peka terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain atau sesama manusia, sesama muslim maupun non-muslim. Karena apa? Karena kepekaan itulah yang menjadi persaudaraan, sehingga ketika kita berbicara, ketika kita akan berpendapat dan kita peka terhadap orang tersebut, kita bisa melihat dari sisi, oh kalau aku ngomong begini terus ini sekiranya menyakiti hati orang itu apa tidak gitu. Nah, jadi orang kalau mempunyai kepekaan, sifat kepekaan berarti dia juga memiliki sifat pengertian. Itu yang disebut dengan raf'ah. Lalu yang kedua yaitu sifat rahmah. Rahmah yang berarti tadi kasih sayang yang mendorong seseorang berbuat baik dan menyantuni orang. Contohnya kalau kita mendapatkan rezeki, mendapatkan uang atau mendapatkan rezeki entah dari uang atau material maupun non material, kita mampu untuk berbagi kepada orang lain. Atau jika kita melihat teman kita sedih, lalu kita memiliki sifat kasih sayang, sekiranya kesedihannya itu bisa kita hibur dan menjadi hilang kesedihannya. Itu yang disebut dengan rahmah. Nah, terus rahmah itu kasih sayang yang mendorong orang lain berbuat baik dan menyantuni, berarti perlu sebuah hati yang ikhlas. Sehingga jika kita belajar pengertian, berarti kita juga harus belajar ikhlas. Jika orang itu pengertian, maka cenderung orang itu juga memiliki sifat ikhlas. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas? Yang pertama yaitu kita harus melakukan apapun itu karena ridha Allah, bukan karena diri kita sendiri maupun bukan karena orang lain. Terus yang nomor 2 yaitu membersihkan diri dari penyakit-penyakit hati, entah dari iri, entah dari dengki atau sombong dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus mencoba belajar mengajari telinga kita untuk ikhlas. Maksudnya kita harus mendengar sesuatu itu karena Allah, bukan karena diri kita sendiri, bukan karena ego kita sendiri, bukan karena orang lain juga. Itu kita harus belajar mendengarkan telinga kita itu untuk karena Allah. Kalau karena kita sendiri, diri kita sendiri, kita hanya bisa mendengar apa yang ada di diri kita sendiri, apa keinginan kita sendiri. Itu kalau mendengarkan telinga kita karena diri sendiri. Kalau karena orang lain, kita hanya akan mendengar orang lain yang kita sukai atau yang orang lain yang respect terhadap kita. Itu kalau telinga kita karena orang lain. Maka kita harus mendengarkan telinga kita itu hanya karena Allah. Entah orang yang berbicara itu dari musuh atau orang yang tidak suka kepada kita, asalkan nasihatnya itu baik untuk diri kita, maka kita harus melaksanakan dan juga mendengarkan apa yang dinasihatkan kepada diri kita. Seperti perkataan sahabat Mu'ad bin Jabal ya. Sahabat Mu'ad bin Jabal berkata, terimalah kebenaran siapa saja yang membawa kebaikan walaupun dia adalah orang kafir. Artinya kan dia orang kafir sedangkan kita orang muslim. Meskipun orang kafir yang menasehati diri kita, kita tidak boleh mengacuhkan apa yang dinasehatkan kepada diri kita. Bukan karena siapa yang berbicara, akan tetapi intinya apa yang dibicarakan itu menjadi kebaikan kepada diri kita sendiri. Maka kita wajib untuk mendengarkan dan melakukan apa saja yang diucapkan oleh orang tersebut. Jangan sampai kita mengingkari kebenaran dan kebaikan hanya gara-gara kebenaran dan kebaikan itu keluar dari orang yang tidak kita sukai atau orang musuh kita. Orang yang memusuhi kita itu tidak boleh.
Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan diri kita, dalam kehidupan keluarga kita, sehingga kita dan keluarga kita bisa menjadi pribadi yang pengertian dan ikhlas. Semoga pengertian ini atau kajian Ramadan ini membawa keberkahan kepada diri kita dan keluarga kita dan dilimpahkan rezeki yang banyak. Amin. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi na'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم يسر لنا لزيارة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة مع السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.